Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nab'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Wassalatu dan bermula rahmat Allah. Wassalatu dan bermula rahmat Allah. Wassalamu dan keselamatan ala sayyidina atas junjungan kita. Ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin, yaitu Muhammad. Qad istambato sungguh telah menemukan. Qad istambato sungguh telah menemukan ba'duhum sebagian ulama min hazal ismi dari nama ini, yaitu nama Muhammad. Sebagian ulama menemukan di dalam nama Muhammad itu terkandung iddata rusuli, yaitu jumlahnya para rasul. Iddata rusuli, jumlahnya para rasul, bihisabil jumali al-kabiri, dengan hitungan jumlah besar, dengan hitungan jumlah besar, bitad'ifi, dengan cara merangkap, bitad'ifi, dengan cara merangkap atau mengalihkan, walbasti dan merinci, walbasti dan merinci atau mengurai, diurai satu-satu atau dengan cara dilipat gandakan oleh ulama. Muhammad itu namanya terdiri dari mim, ha, kemudian mim bertasdid dan dal. Namanya terdiri dari memang hanya 5 huruf, tapi sebagian ulama menemukan di dalam 5 huruf ini terdapat jumlahnya para rasul. Fafihi, maka bermula di dalam nama Muhammad salah sumimatin, ada 3 mim. Muhammad, ada 3 mim tuh, yaitu mim yang pertama sebelum ha, mim pertama tuh al-ula, mim, kemudian ha, kemudian mim lagi tapi ada tasdidnya. Li'annal musaddada biharfaini, karena yang namanya tasdid itu 2 huruf. Yang namanya tasdid 2, setiap kita membaca tasdid tuh berarti di situ ada 2 huruf, Pak. Makanya ketika kita menyebut lafdzul jalalah ditahan dulu. Karena lamnya ada 2. Allah, alhamdulillah. Karena di lam atasnya itu ada tasdid, berarti dia 2 huruf. Jangan alhamdulillah, berarti ngilangin 1 huruf. Jadi si imam ketika dia baca wajib mura'atu tasdidatil Fatihah. Dia wajib menjaga tasdidnya Fatih. Alhamdulillah, ada tasdid ya. Kalau dari imam baca alhamdulillah, berarti nggak pakai lil lah, nggak ada tasdidnya. Itu berarti si imam menghilangkan 1 huruf dalam Fatihah. Wajib diiadah, ulang lagi tuh.
Ulang lagi Fatihahnya, tadi tasydidnya enggak dibawa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi lamnya ditahan Pak, karena setiap tasydid itu mengandung 2 huruf. Wa idza basatat qillat mimun. Wa idza basatat, dan apabila diurai, tidak di double. Wa idza basatat, dan apabila diurai, maka qillat mimun, mim itu sendiri, qillat mimun, mim itu sendiri, wa iddatuha, dan adapun bilangannya mim, tis'una, yaitu ada 90. Jadi nilainya mim yang di dalam lafaz Muhammad itu satu mimnya bernilai 90. Fahasola minas salasi mimatid, maka hasilnya 90 dikali minas salasi mimatin, dari 3 mim, berarti jumlahnya mi'atani wasab'una, jumlahnya ada 270. 90 dikali 3, jumlahnya udah 270. Wakilat dalun, dan kemudian dal itu sendiri, fahiya khamsatun wasalasuna. Kan ada kalimat Muhammadun, dalnya itu, maka dalnya itu nilainya adalah khamsatun wasalasuna, 35. 270 ditambah 35. Nah, 270 ditambah 35 berarti udah 305. Wakilat haun, sedangkan ha itu sendiri, fahiyah asratun, yaitu 10. Jumlahnya ha, huruf ha, Muhammad. Dalnya tadi 35, mimnya itu 90, ada 3 jadi dikali 3, kemudian haknya sendiri itu 10. Wal jumlatu, maka jumlah keseluruhan yaitu salasumi'atin wa khamsata asyarah, yaitu 305. Nah, 315 itulah jumlah para rasul. Itu ada di dalam kitab, ya, di dalam kitab namanya Majalisus Saniyah. Majalisus Saniyah itu syarah kitab Arba'in Nawawi, ya, hadis-hadis Imam An-Nawawi yang ada jumlahnya 40 hadis. Siapa yang bisa menghafal 40 hadisnya Imam Nawawi masuk surga. Berapa Pak? 40. Hafal Pak? Hadis kita berapa hafalnya? Hadisnya buat makan apa Pak? Idza akala ahadukum falyakul. Doa makan gimana Pak? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. 1. Wa idza nama ahadukum falyakul. Kalau kamu mau tidur maka mengucaplah bismika. Sudah berapa itu? 2. Lumayan kan? Udah hafal 2 hadis. Kemudian wa idza kharaja ahadukum minaz zabali. Apabila engkau keluar dari kakus atau dari WC, maka falyakul, hendaklah engkau mengucap alhamdulillah. Terus azhaba anil adza. Wah, udah mulai ragu ini kita. 3 aja nggak ketemu sih. Ya, 3 aja nggak ketemu. Cuman ada keterangan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, siapa seorang guru pernah mengajarkan kepada muridnya
dan muridnya paham. Siapa seorang guru, ini ada hadisnya dalam kitab Tuhfatul Mardiyah. Siapa seorang guru pernah mengajar muridnya 40 hadis, sedangkan muridnya paham. Muridnya paham. Jadi Bapak selama ngaji sama guru Bapak udah berapa tahun tuh? Ya, gurunya pernah ngajarin hadis 40 hadis, muridnya paham. Nanti dua-duanya bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Itu namanya ketinggian atau keistimewaannya hadis. Jadi belajar hadis itu bukan perkara yang ringan, enteng, itu bisa nganterin kita ke surga. 40 hadis. 40 hadis Nabi, tapi emang syarat paham. Paham itu maksudnya bukan berarti dia hafal juga. Tiap disampaikan hadis, dia ngerti, terus kepake deh tuh. Oh iya, kalau mau makan, Allahumma barik lana. Kalau mau buka puasa, Allahumma laka sumtu. Kalau mau puasa nih, niat puasa Senin, puasa Kamis, itu dari hadis-hadis tuh. Kira-kira ada 40 aja Pak yang kita kerjain. Ya, ada berapa? 40 di surga tuh. Ya udah karena keistimewaan derajat hadis. Ya makanya kalau kita ngaji tadi diawali fa inna asdaqal kalam kitabullah, karena paling jujur-jujurnya, paling benar-benarnya ucapan ya kitabullah, Quran. Wa asdaqal hadis wa kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik sunnah ya sunnahnya Nabi. Kalau kita udah 40 hadis saja gitu, lama kita paham terus kita kerjain, tapi syaratnya memang kudu dikerjain Pak. Kalau nggak dikerjain nggak jaminan. Ya tadi pakai peci, pakai tangan kanan atau tangan kiri. Kalau perkara yang baik ngawali bismillah, ya kulu amrin zibalin bismillah. Bapak udah bismillah aja udah ngamalin hadis. Kalau ngucap apa Pak? Alhamdulillah. Tapi kalau ngulet itu ngucapnya apa Pak? Oh belum ketemu hadisnya ya. Orang-orang ngulet ngucapnya apa? Alhamdulillah, enak banget. Enggak, dia ngucapnya astagfirullah. Kenapa? Karena orang ngulet itu jima syaiton. Dia lagi bersetubuh dengan, masa bertubuh dengan setan ngomong alhamdulillah. Nah itu hadis Pak namanya Pak. Jadi ketika hari-hari kita ada ucapan yang kita itu dasarnya hadis. Ada 40 aja Pak. Ada 40 aja itu kita amalin, itu jaminannya surga. Jadi jumlahnya ada 315, itu dirinci di dalam kitab Majalisus Saniyah. Nama-namanya ada termasuk Dananil. Dananil itu Danil itu nama Rasul tuh. Dan Danil itu termasuk nama Rasul. Termasuk nama Rasul Sam'un. Sam'un itu nama Rasul. Ada 315, salah satu Sam'un. Kalau Bapak kurang kenal sama Sam'un, saya sebut Samson, kenal nggak Pak? Hah? Kalau Samson kenal ya? Kalau Sam'un kan kurang kenal tuh. Kalau Samson kenal nggak? Apalagi Samson Betawi. Yang main siapa? Nah, itu nama Nabi. Makanya ketika Sam'un itu dijadikan judul Samson, apalagi Samson Betawi yang kelemahannya ada di ketek. Benar nggak itu? Bukan, kalau Sam'un yang asli kelemahannya ada di kuncir rambut. Jadi dia rambutnya dikuncir tuh belakangnya tuh, dikuncir-kuncir tuh. Itu kelemahannya di situ. Saya nggak tahu produsernya ngapa jadi keketek. Yang motong cewek lagi. Jadi Sam'un itu memang sakti Pak, karena memang dia punya mukjizat.
Kelemahannya dikunci rambut, makanya waktu itu dipotong dia sama kaum Bani Israel, karena dia kan di zaman Nabi Isa. Dia dipotong sama kaum Bani Israel, dipenggal lahir kepalanya, karena kelemahannya udah hilang, adanya dikunci rambut. Maka di Cirebon ada tuh Ki Magelung Sakti, kan ada cerita Ki Magelung Sakti tuh muridnya Sunan Gunung Jati. Itu rambutnya emang dari daratan Thailand apa kalau nggak salah dia. Dari sono asalnya itu. Itu emang dari sono juga udah sakti. Rambutnya sampai nyengser-nyengser, nggak ada yang bisa motong. Yang bisa motong Sunan Gunung Jati. Maka akhirnya dia berguru sama Kanjeng Sunan. Itu namanya Ki Magelung Sakti. Itu adanya di sekitar Sunan Gunung Jati. Itu ternyata rada mirip-mirip. Kalau di sini muridnya Sunan, kalau di sana muridnya Nabi Isa alaihi salam, namanya Sam'un. Ya, bukan Samson. Kalau Samson itu siapa namanya? Bunyamin kelemahannya ada di ketek, kemana nggak ada itu, adanya di kunci rambut belakang. Ya itu salah satu Pak, jumlah 300 Nabi, salah satunya dia. Ada yang namanya Sam'un. Ya, jadi jumlahnya semua jumlah Nabi, jumlah Rasul 315. Wa man qala wa arba'ata asara, dan adapun apabila ada yang menyebut waman, dan siapa orang qala yang menyebut wa arba'ata asara, jumlahnya Nabi ada 14, ada 314 bukan 315, berarti asqatul hamzata, dia telah menghilangkan hamzah pada ha itu kan ada hamzahnya belakang ha, kalau ditulis itu hamzahnya dia hilangin, makanya jadi 14. Wahia ala adadi jaisin, adapun 314 adalah ala adadi jaisi Tolut, yaitu atas berpegang pada bilangan tentaranya Tolut. Wahum alladzina sobaru, mereka jais atau juyusu Tolut, tentara Tolut adalah sobaru yang bersabar, ma'ahu bersama dengan Tolut, ala qatli jaisi Jalut, yaitu atas membasmi dari tentaranya Jalut. Ini ada cerita Tolut dan Jalut ya. Maka tentara Tolut itu jumlahnya 314. Waman qala salasata asyarah, dan adapun orang qala yang berkata salasata asyarah, jumlahnya Rasul itu ada 313. Asqotol alifa, berarti dia memutus atau menghilangkan alif yang terdapat dalam dal. Dal itu kalau ditulis dal terus ada alifnya dan lam, dal. Berarti lamnya, alifnya dihilangkan, namanya jadinya 313. Wal hamzata, dan juga menghilangkan hamzah. Yang tadinya 315, andai berdapat 14, enggak, Rasul jumlahnya 14. Berarti dalam nama Nabi Muhammad yang haknya itu alifnya dihilangin. Dan ada yang berpendapat 313, berarti hamzah dan alif yang dibuang. Wahia ala adadi ahli badrin, dan adapun 313 adalah atas berpedoman jumlahnya daripada suhada Badar. Jadi sahabat Nabi yang berperang di atau yang mati syahid di daerah Badar itu jumlahnya ada 303. Biasanya ini dijadikan jumlah wirid tuh Pak oleh Abu Wahab As-Sa'roni. Jadi Imam Abu Wahab As-Sa'roni itu pakarnya hitung-hitungan Pak. Jadi kalau ada sholawat nariyat 4.444 itu dari mana ya? Nah itu yang bagian ngitung angka-angka itu adalah Al-Imam Abu Wahab As-Sa'roni, dia ahlinya di situ. Termasuk 313. Jadi kalau ada wiridan, ini berapa jumlahnya? Itu yang paling pakar, paling ahli ya Abu Wahab As-Sa'roni namanya.
Wastanbatu ba'duhum, dan sedangkan ada sebagian ulama yang menemukan min hazal ismi, dari nama Muhammad ini, dari nama ini itu Nabi Muhammad, aidon lagi, yaitu iddatal anbiya, akan jumlahnya para nabi, bil jumali shogiri, dengan jumlah kecil, min ghairi tad'ipin, dengan tanpa, min ghairi tab'in, dengan tanpa dirangkap atau dikalikan, wa ghairi bastin, dan juga tanpa diurai, global aja. Fal mimu, nah maka dirincinya itu fal mimu, disimpulkan fal mimu al ula, adapun mim yang pertama bi arbaatin, yaitu jumlahnya 4. Sebagian ulama bahwa nama Nabi Muhammad itu adalah merupakan jumlah daripada nabi, lebih banyak lagi, Pak. Yaitu mim yang pertama jumlah 4, wasaniyatu kazalika, dan demikian mim yang kedua juga 4. Jadi 4 tambah 4 8. Wal ha'u, sedangkan huruf ha pada Muhammad bisa maniatin, yaitu jumlahnya 8. Jadi 8 tambah 8 jadi 6. Wadalu, sedangkan dal itu, wadalu, dan sedangkan dalnya Muhammad bi arbaatin, yaitu jumlahnya 4. Jadi 8 tambah 8 ditambah 4. Fa jumlatu zalika isruna, maka jumlah itu semua adalah 20. Jadi 8 ditambah 8 16 tambah 20. Baik, dari 20 fatudrobu, lalu dilipat gandakan, dikalikan, fi misliha, dengan jumlah sepadan, serupa, dengan jumlah sama. Jadi 20 dikali 20, falhasil 20 dikali 20 arba'atu mi'atin, jumlahnya jadi 400. 20 dikali fatudrobu, lalu dikali lagi 400 itu fi uqudil mursalin, yaitu dikalikan pada jumlahnya daripada para rasul. Berapa dari para rasul? Wahum, kesimpulannya, uqud itu artinya dicari angka yang jangan ganjil tapi genap. Berarti wahum salah satu mi'atin wa asrotin, yaitu jumlahnya 310. Biarin dah Bapak ngitung puyeng-puyeng dah Pak. Udah lama kagak sekolah, usah suruh ngitung 44 kali 4 tambah 4 tambah 4 ya Pak ya. Nah ini untuk kita agar lebih cinta, bangga sama Nabi kita tuh. Satu nama, dari situlah Allah ciptakan ribuan para nabi. Dari nama satu, pemimpin Anbiya wal Mur. Nah itu artinya begitu tuh. Nabi itu pemimpin para rasul, para nabi. 310 ada yang berdapat, atau 315, ada yang berdapat 314, ada yang berdapat 313. Itu semua dipimpin oleh satu nama yang namanya Muhammad. Kita tahunya nanti begitu. Falhasilu, maka hasilnya dari 400 dikali 310, jumlahnya mi'atu alpin wa arba'atun wa isruna alpan, 1.100 ya, 124.000. Mi'atu alpin berarti 100.000. Wa arba'atun wa isruna 24, alpan 24.000. Jadi 124.000 itu jumlah nabi. Jadi jumlah nabi 124.000 dipimpin oleh satu nama yang namanya Muhammad. Jadi 124.000 nama nabi itu adalah diciptakan oleh Allah berkat ada yang namanya nama, dari nama Muhammad itu dilahirkanlah atau Allah utuslah 124.000. Wa huwa adadul anbiya, dan bermula 124.000 itu adalah adadul anbiya,
yaitu jumlahnya para nabi. Wa adadus sahabati, dan sekaligus juga jumlahnya para sahabat. Jadi sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000. Wa adadu aulia, dan juga jumlahnya para wali, kulla usrin, di setiap masa. Jadi di setiap masa jumlah wali, kalau nabi kan udah selesai Pak, betul? Khotamul anbiya wal mur, nabi udah ditutup. Sekarang kita ketemu siapa nih? Yang kelasnya kata nabi nih, kata nabi itu kan asaddun nasi bala'an al anbiya summal amsal fal amsal. Nabi sendiri yang bilang ujian terberat bagi seorang hamba itu adalah golongan para nabi, karena nabi itu derajatnya tinggi, ujiannya juga berat. Terus setelah nabi siapa? Summa amsalahum, lalu yang serupa sama nabi. Yang serupa sama nabi, yang semisal sama nabi, ya para wali. Bapak pengen jadi wali, silahkan. Tapi siap-siap ujiannya berat. Karena Nabi yang bilang sendiri derajat setelah para nabi itu para wali. Ujian beratnya setelah nabi yaitu ujian para wali. Jadi wali itu derajat tinggi, tapi ujiannya berat. Berapa jumlah wali setiap zaman? Sekarang ini nih, di zaman kita ada wali sama jumlahnya juga 124.000 di dunia ya Pak. Kita bicara di dunia. Fi kulli adada waliya kula usrin, yaitu di setiap zaman dia jumlahnya selalu 124.000. Adapun tingkatannya kan disebut dalam Hulyatul Aulia, pertama wali yang paling tinggi namanya Al-Gaus. Di bawahnya namanya Aqtab, wali kutub, itu di bawahnya Gaus. Di bawahnya lagi itu namanya Abdal, wali Abdal. Di bawahnya lagi namanya wali Anjab. Di bawahnya lagi wali Autad. Di bawahnya lagi wali Akhyar. Di bawahnya lagi wali murid. Ya wali murid kita. Itu jadi tingkatan begitu tuh jumlah seterusnya ada 124.000 wali. Itu hidup di zaman ini. Di zaman berikutnya dia meninggal, ganti lagi, masuk lagi atu. Jadi dia selalu tambal sulam atau silih berganti. Ada yang meninggal, nanti ada yang nempatin. Ya, itu jumlah wali di dunia. Ya, termasuk zaman itu berarti wali Songo. Songo ya di zaman itu tuh, ya di zaman dia itu termasuk wali Songo. Jadi Al-Gaus, ada yang bilang Al-Gaus hadza zaman, cuman satu orang itu wali Gaus namanya. Di bawahnya Aqtab, kemudian di bawahnya ada Abdal, di bawahnya ada Anjab, makanya waya Aqtab, waya Anjab, waya Sadat, ya. Itu yang disebut baru Aqtab sama Anjab. Nanti ada Autad, ada juga Akhyar. Ya, itu jumlahnya ada 100. Waqila, dan dikatakan orang 124.000 itu wa huwa adadu sa'ri lihyah, yaitu jumlah rambut lihyati nabiyina, jenggotnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jumlah rambut jenggotnya Nabi itu 124.000. Percaya nggak Pak? Percaya aja udah Pak. Kalau nggak percaya suruh ngitung. Ya Pak ya. Jadi ini kecerdasan ulama sampai bisa tahu jumlah rambut jenggotnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang jenggotnya itu ada banyak yang diabadikan ya. Ini jenggotnya Nabi, ini rambutnya Nabi, kan gitu ya. Nah itu mungkin dari situ itu mungkin terhitungnya itu begitu tuh. Sehingga ini benar nggak sih jenggot Nabi? Iya, kata siapa? Ayo hitung. Ya, ayo apa? Ayo hitung. Mahabahnya kepada Nabi sampai begitu. Wa adadu alwa'i sapinatin, dan juga dikatakan orang 124.000 itu adalah jumlah alwahi sapinatin, papan perahunya Nuhin, Nabi Nuh alaihissalam. Maktubun, yang tertulis ala kulli lauhin, di tiap-tiap papan, minha, dari sapinah, dari perahunya, biqalamil qudrah, yaitu dengan kolam penanya Qudrah Allah yang Maha Kuasa, ismu nabiyin, yaitu namanya Nabi. Jadi 124.000 nama Nabi tertulis dalam setiap papan perahunya. Bisa kita bayangin Pak, berarti berapa besarnya tuh perahu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada yang dibilang ud, kayu, ada yang dibilang papan. Tapi kan papan dari mana? Ya udah jangan didebatin. Katanya kayu Ustaz. Ada yang bilang riwayat kayunya kayu koka. Tahu kayu koka Pak? Yang dibuat apa? Tasbih buat gelang. Itu kayu yang dibuat untuk papan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang ori Pak. Bapak udah punya belum? Belum ya? Orang mahal. Mahal ya Pak? Saya tanya yang ukuran tasbih 100 saja dicondet, yang agak besar dikit tuh 350.000 buat tasbih. Saya mau incer yang tasbih 1000, ada tuh kayu kokahnya juga. Kayu kokah itu kalau kita pakai wirid yang tadinya coklat, lama-lama bertambah jadi warna hitam, dia semakin tua semakin hitam. Jadi kalau saya sarankan wirid-wirid kita itu pakai bahan-bahan yang murni, kayak kayu-kayu yang murni itu ya. Pakai batu, pakai kayu ya. Karena innalikulli syai'in yusabbih bihamdi. Sebab segala sesuatu yang diciptakan Allah langsung dia bertasbih. Kita jikirin, dia juga jikir sendiri, mungkin kuat itu. Tapi jangan dibuat jimat Pak, saya kagak nyuruh jimat ya kan. Kayu koka luar biasa itu. Emang harganya tinggi Pak. Ya orang gimana nggak tinggi, orang buat bikin perahu siapa? Perahu Nabi Nuh. Kayunya kayu. Jadi ada khilafnya, disebut sini lauh itu papan, audun artinya kayu. Tapi jangan diperdebatkan antara kayu sama papan. Katanya papan, yang mana yang benar? Ya kan papan dibikin dari kayu. Jadi jumlah papan daripada perahunya Nabi Nuh alaihissalam itu berjumlah 120. Wazadat arba'ah alwah, dan kemudian ada tambahan, wazadat, dan ditambah arba'ata alwahin, akan 4 papan, maktubun, yang tertulis alaiha, di atas 4 papan, asma al khulafa'il arba'ah, yaitu nama-nama daripada 4 khalifah ya, 4 khalifatur rasyidin. Jadi tambah tuh, jadi 124.000, kemudian ditambah dengan 4 tambahan papan itu ditulis nama Sayyidina Abu Bakar sampai dengan Sayyidina Utsman. Wa hadhihi thalathatu wal asharatu, dan bermula 300, wal asharatu, dan 10, uqudu tamatin, yaitu jumlah penyempurna. Jadi jumlah untuk membulatkan gitu. 310. Kenapa tadi kok jadi 310 yang jadi hitungan untuk ngitung para nabi? Yaitu dibuletin. Karena ada yang 315 pecah, 14 pecah, 13 pecah, maka dibuletin. Isaratan ila atamil makhluqat, yaitu sebagai isarah, sebagai petunjuk ila atamil makhluqat, atas sempurnanya makhluk-makhluk. Wahum al-anbiya, dan mereka itu yang paling sempurnanya makhluk adalah al-anbiya.
Wa ma siwaha dan adapun selain daripada adapun selain daripada 310 itu, yaitu wa huwa al-khamsah, bermula dia adalah 5. Fahiyya dan adapun 5 itu al-musammatu yang disebut dengan naipan, yaitu orang yang akan hidup jauh setelah meninggalnya para nabi. Nah itu 5. Wahiyya dan adapun khamsah adalah isarah, sebuah petunjuk ilaman yalihim, kepada orang yang akan menyertai daripada para anbiya fil fadli, di dalam keutamaan, ai uluwid darajah, yaitu tingginya derajat. Siapa mereka yang 5 itu? Al khulafaur rasyidun, yaitu 4 sosok pengganti Nabi, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, 4 ditambah wal Hasan, yaitu Sayyidina Hasan ibnu Sayyidina Fatimah Az-Zahra, yaitu putra laki daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi 5. Makanya ada kalimat, ya, ada kalimatnya setelah Khulafaur Rasyidin ada Sibtun Nabi, yaitu cucunya Nabi Hasan. Kok Husain kagak disebut? Karena Husain adenya, cukup nyebut abangnya aja. Ya, karena Husain adeknya, kakaknya Hasan, adeknya Husain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.